Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam Ibu, Waalaikumsalam Pak Wari. Selamat sore Bapak Risang. Iya. Bapak Risang ini adalah Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dari BPBD atau bahasa kerennya adalah Kabid PK ya Pak ya. PK Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Oke. Bapak, terima kasih rawuhnya untuk di SMP Negeri 1 Rembang ini. Tadi di aula saya menyimak sosialisasi yang Bapak sampaikan tadi sangat menarik, sangat luar biasa sekali. Terima Sosialisasinya tentang mitigasi bencana dan simulasi penanggulangan bencana. Orang awam itu masih belum familiar Bapak dengan kata mitigasi. Apa sih Pak kira-kira mitigasi itu Pak? Terima kasih dengan Bu Isna. Bu Isna dan Pak Wariyun yang sudah berkenan untuk mengundang kami dari BPBD, dan ini sangat Ibu pimpinan BPBD apresiasi karena ada inisiatif dari sekolah terkait dengan masalah kebencanaan. Jadi kita senang karena kebencanaan sudah mulai menggugah, apalagi dari pihak sekolahan, dan ini baru pertama kali. Kami sangat mengapresiasi, dan itu pun juga sudah didukung semangat dari pihak sekolah sampai adanya MOU yang akan ditandatangani bersama dengan pihak kami. Dan insya Allah kami akan meningkatkan ini untuk MOU ini nanti tidak hanya dengan pihak sekolah, tapi kita tingkatkan ke Dignas, sehingga yang memayungi seluruh sekolah mulai dari SMP ke bawah di tingkat kabupaten, sehingga program yang dilakukan oleh SMP 1 ini menjadi pelopor. Nanti kita melakukan sosialisasi di semua sekolah di Kabupaten Rembang. Dan ini juga apa yang sesuai dengan marwah kami dari awal berdirinya BPBD. Kita sudah ada konsep sekolah aman, hanya kita sudah mengkaji kemudian mempersiapkan, hanya kemarin di awal sudah dilengkapi dengan perbub, hanya di bawah Dignas. Oleh karena itu kita ingin nanti ada MOU dengan Dignas, sehingga kegiatan itu bisa kita sama-sama lakukan dari pihak Dignas yang bertanggung jawab kepada masalah pendidikan di level SMP sampai dengan ke bawah terkait dengan kebencanaan, bekerja sama dengan kita. Baik Bu Is dan Pak War, jadi apa yang kami sampaikan tadi untuk adik-adik kita di SMP Negeri 1 ini itu hal yang mendasar, hal yang sederhana yang kita mengajak pemahaman itu bisa mereka terima, dan kami bersyukur dalam forum yang baik, yang sejalan, yaitu kepramukaan. Karena kita sadari sebenarnya ilmu kebencanaan itu juga identik dengan ilmunya pramuka. Hanya mungkin lebih nanti bisa dimasukkan kalau kepramukaan adalah yang kami pahami adalah ilmu struggle, ilmu daya juang dalam kehidupan. Hanya kaitannya kegiatan kepramukaan lebih banyak juga terkait dengan lingkungan. Makanya yang ini kita akan bisa sama-sama lakukan kerjasama atau kita combine untuk kegiatan kebencanaan. Baik, untuk mitigasi sendiri Bu, yang dimaksud dengan mitigasi secara garis besar itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok di dalam pencegahan ataupun mengurangi risiko dari bencana. Jadi sebenarnya hal yang sudah biasa kita lakukan keseharian itu adalah mitigasi. Kalau kita melihat ada selokan yang tersumbat atau tertimbun sampah, kita bersihkan, itu upaya mitigasi Bapak sebenarnya itu. Jadi apapun lah, kalau kita punya rumah di halaman yang terbuka, yang tidak ada penghalangnya, kemudian kita menanam pohon sebagai pelindung, itu pun juga upaya mitigasi. Jadi
kegiatan yang realnya seperti itu. Pengertiannya segala upaya yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Baik. Ini juga terkait dengan kegiatan kepramukaan Nggih, sehari-hari, Bapak. terkait dengan kegiatan lapangan dan bagian dari dharma yang kedua dari pramuka itu, Nggih. cinta alam dan kasih Ah. sayang sesama manusia. Nggih, leres Bapak. Sekolah kami juga merupakan sekolah ramah anak, Pak. Nggih. Jadi sekolah ramah anak itu salah satunya adalah tadi sekolah yang aman, sekolah yang menyenangkan. Sekolah Adiwiyata juga dari tadi yang Bapak sampaikan yaitu tentang upaya-upaya pencegahan. Nggih. Sekolah kami sudah melaksanakannya, menanam pohon, membersihkan Siap. selokan. Setiap Sabtu itu ada kegiatan kebersihan. Itu salah satu upaya mitigasi juga ya, Nggih, Pak ya. nggih, Ibu. Leres. Iya. Nah, selanjutnya, Mbak, tadi anak-anak juga sangat suka atau sangat merespon positif sekali pada waktu simulasi gempa. Seperti itu ya, Pak. Jadi kalau ada gempa itu langsung yang harus dilindungi kepala dulu, masuk ke meja, Iya. kemudian lari ke lapangan. Itu salah satu juga ya, Pak, ya, Iya. contoh dari mitigasi. Iya. itu yang selama ini kami belum Nggih, tahu Bapak. nih, sehingga Iya. sekolah kami yang muridnya sangat banyak ini harus tahu bagaimana nanti kalau terjadi gempa, bagaimana nanti kalau terjadi bencana yang seperti di TV-TV yang sudah ditayangkan seperti itu. Nggih, Bapak. Jadi Ibu Is, Pak War, itu hal yang saya sangat senang, saya sangat bahagia mendengar apa yang sudah dilakukan oleh sekolah khususnya SMP 1. Karena mohon maaf terus terang bagi kami pribadi baru sekali ini kita diundang dan kita diberi penjelasan tentang apa-apa hal-hal apapun yang sudah dilakukan oleh sekolah, dan ternyata ini membuka mata kami, ternyata sudah terrespon dari satu unsur, yaitu di dalam 5 unsur yang bertanggung jawab masalah kebencanaan. Salah satunya ada akademisi ataupun dunia pendidikan. Ini sudah dilakukan di sini, dan dengan ini pikiran kami semakin jauh ke depan, Bapak. Apa yang akan kita lakukan bersama dengan pihak SMP 1 tadi di SMP yang lain. Nggih, hanya ini diawali dari SMP 1, kita dukung. Tadi sudah disampaikan Bu Is, sekolah ramah anak nggih. Adiwiyata, lah itu yang menciptakan kondisi aman, nyaman untuk anak-anak bisa bersekolah di sini. Dan nanti kita gabungkan, kita combine dengan kegiatan yang mungkin bisa kita rutinkan setiap semester ataupun triwulan. Ya, kita di sini melakukan kegiatan sama untuk penciptaan sekolah aman, Bapak. Ya, amin. Sekolah aman, jadi anak-anak juga terbekali masalah bagaimana harus melindungi diri kalau terjadi bencana. Di samping bisa menyelamatkan dirinya sendiri, juga bisa menyelamatkan yang lain. Seperti tadi contoh untuk simulasi kebencanaan waktu di dalam sudah diberikan contoh kalau ada gempa di mana kita harus mencari tempat yang aman. Salah satunya kalau misalnya di dalam kelas, kolong meja itu juga bisa bermanfaat untuk menyelamatkan kita sampai menunggu kondisi dinyatakan aman, baru kita bisa keluar dengan tetap melindungi bagian rawan dari kita, terutama kepala. Itu bisa dengan tas ataupun dengan meja yang kita balikkan di atas, kita berjalan keluar dengan hati-hati menuju ke tempat yang aman. Itu sebagai contoh yang paling sederhana yang bisa kita lakukan bersama dengan anak-anak. Ngaten Ibu, Bapak, nggih. Tadi Bapak, saya tertarik dengan yelnya tadi yang salam tangguh, nggih. Salam tangguh, Bapak. Ya, itu memang salah satu penyemangat kita, Bapak, dan itu karena sebenarnya pekerjaan penanggulangan bencana itu adalah sebenarnya panggilan nurani, Bapak. Panggilan dengan semangat kemanusiaan. salamnya gimana, Pak? Salam tangguh, luar biasa. Itu memberikan energi positif untuk kita pelaku penyelamatan maupun untuk korban. Jadi korban juga merasa dikuatkan dengan itu, Bapak. Jadi energi kita yang positif kita pakai bersama-sama untuk kita sendiri pelaku maupun korban yang kita tolong. Karena untuk Bapak Ibu ketahui bahwa
pelaku kebencanaan itu yang dihadapi adalah masyarakat susah. Gitu, bukan dalam kondisi aman. Makanya kita bagaimana kita tetap memberikan aura yang atau energi yang positif untuk mereka yang sedang dalam kondisi down, drop karena kehilangan rumah, kehilangan mungkin kalau ada sanak keluarga ataupun yang lainnya, kita harus tetap kuatkan. Kita ada untuk mereka dan mereka bagian dari kita. Itu Bapak. Salam tangguh. Salam tangguh, tangguh, luar biasa. Satu lagi Bapak. Nggih. Kesan-kesannya Bapak mengunjungi SMP Negeri 1 Rembang supaya masyarakat di luar juga tahu bagaimana sih SMP Negeri 1 Rembang ini. Kesannya wow, keren, nggak ada kata lain. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak. Dan untuk seluruh warga masyarakat Rembang, jangan ragu untuk menempuh pendidikan atau menitipkan putra-putrinya di SMP 1 Rembang karena sudah bisa memberikan contoh yang terbaik yang bisa diberikan untuk anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Demikian tadi podcast kita pada sore hari ini. Saya Isna dan juga Pak Waryo undur diri. Salam TV Spensa. Terima kasih Pak. Matur nuwun sanget Pak.